Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi yang baik ini kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena kita sekalian boleh menikmati anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Pagi yang baik ini mari kita menyediakan diri dan hati kita untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu boleh kami nikmati sampai pagi hari ini. Dan kesempatan yang baik pagi hari ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kau berkati kami semua ya Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Mengucap syukur menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya akan membaca kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-13. 1 Petrus 1 ayat yang ke-13 demikian firman Tuhan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah harapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini saya memberikan tema firman Tuhan bagi kita sekalian, yaitu siap sedia. Sekali lagi tema firman Tuhan yaitu siap sedia. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini kita sama-sama memperhatikan nasihat firman Tuhan yang Rasul Petrus sampaikan ya kepada orang-orang percaya sebagai pendatang yang ada di Pontus, yang ada di Galatia, di Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Nasihat firman Tuhan bagi mereka untuk mereka perlu menyiapkan diri. Dalam rangkaian apa? Ketika Kristus menyatakan dirinya. Nah, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, nasihat firman Tuhan ini juga datang kepada kita sekalian. Sebagaimana tema yang saya sampaikan yaitu siap sedia. Nah, lewat firman Tuhan pagi hari ini, apa yang perlu kita siapkan di dalam menanti penyataan Tuhan kita Yesus Kristus? Apa yang harus kita siapkan di dalam menantikan saat dan waktunya Kristus Yesus menyatakan dirinya kembali? Lewat firman Tuhan kita akan belajar beberapa hal yang perlu kita siapkan di dalam kita menanti penyataan Yesus Kristus kali yang kedua. Yang pertama, kita memperhatikan ayat 13 bagian A di sana dikatakan, sebab itu siapkanlah akal budimu. Sekali lagi dikatakan, yang pertama, sebab itu siapkanlah akal budimu. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, akal budi di sini memiliki beberapa pengertian, yaitu pemahaman. Akal budi ini berkaitan dengan pemikiran. Akal budi ini berkaitan dengan hati, berkaitan dengan pengertian tentang apa? Kehendak Allah di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Nah, artinya bahwa di dalam kita menyediakan diri kita, menyiapkan akal budi kita, di dalam kita menanti Kristus menyatakan dirinya kembali, maka kita perlu menyediakan pemahaman kita, pengertian kita, hati kita, pemikiran kita tentang kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita.
Kita perlu belajar hidup di dalam kehendak Tuhan, di dalam kemauan Tuhan, di dalam setiap kehidupan kita, sebagai sebuah persiapan di dalam kita menanti penyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hari-hari di mana kita hidup ini adalah satu kehidupan persiapan bagi kita. Mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita, mempersiapkan akal budi kita, mempersiapkan pikiran dan pemahaman kita tentang kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan mau supaya kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan mau supaya kita hidup seturut dengan kemauan Tuhan. Tuhan mau supaya kita hidup sesuai dengan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam kita menanti penyataan Kristus Yesus sekali yang kedua. Dikatakan siapkanlah akal budimu. Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai orang-orang percaya, Tuhan memberikan kita sekalian akal budi. Supaya kita belajar mengerti, kita belajar memahami, kita belajar hidup di dalam kehendak Allah. Di tengah-tengah kita menjalani kehidupan kekristenan kita. Yang kedua, apa yang perlu kita siapkan di dalam kita menanti penyataan Kristus Yesus kali yang kedua? Hal yang kedua dikatakan waspadalah, dikatakan. Waspadalah. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, waspada artinya sadar. Waspada artinya apa? Berjaga-jaga. Waspada artinya apa? Menahan diri. Waspada artinya apa? Kuasai diri. Kita harus waspada di hari-hari ini. Waspada supaya kita tidak mudah tersesat. Waspada supaya kita tidak mudah tertipu dengan kelicikan-kelicikan, tipu daya daripada iblis di hari-hari ini. Waspada dan berjaga-jaga, firman Allah berkata, ya, di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, ya, berjaga-jagalah dan waspadalah. Karena apa? Lawanmu si iblis sedang berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari apa? Orang yang dapat ditelan. Kita perlu waspada di hari-hari ini. Kita perlu berjaga-jaga di hari-hari ini. Tidak saja kita berjaga-jaga dari tipu daya, dari siasat, dari kuasa kegelapan, dari iblis. Tapi kita harus juga waspada dan berjaga-jaga bahwa di hari-hari ini ada banyak pengajaran-pengajaran yang menyimpang. Ada banyak pengajaran yang menyesatkan. Yang sekarang sedang, ya, giat-giatnya dilakukan oleh pengajar-pengajar palsu. Itu sebabnya Bapak Ibu yang kekasih, yang kedua, mari waspada, mari berjaga-jaga di dalam kita menjalani kehidupan kekristenan menjelang Kristus menyatakan dirinya kali yang kedua. Yang ketiga, apa yang perlu kita siapkan sebagai orang-orang percaya? Yang ketiga, kita sama-sama memperhatikan di sana dikatakan, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu. Dikatakan, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas apa? Atas kasih karunia. Bapak Ibu jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita mempersiapkan pengharapan kita. Dan pengharapan kita adalah satu pengharapan yang harus kita letakkan atas dasar kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Pengharapan kita bukan letaknya atas apa yang kita miliki. Pengharapan kita bukan kita letakkan atas segala yang ada di dunia ini. Bukan. Tapi pengharapan kita, mari kita meletakkan dasarnya di atas kasih karunia yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kita. Kita percaya bahwa ketika kita meletakkan pengharapan kita sepenuhnya atas seluruh kasih karunia
yang dinyatakan kepada kita, maka pengharapan kita adalah pengharapan yang tidak sia-sia, pengharapan yang tidak percuma, pengharapan yang tidak mengecewakan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang-orang percaya, kita mau belajar bersama-sama untuk meletakkan pengharapan kita seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Kita percaya bahwa kasih karunia menjadi jaminan dari setiap pengharapan kita. Dan pengharapan kita adalah sebuah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan, pengharapan yang tidak sia-sia, yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkati kami semua dengan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu, kami selalu siap sedia di hari-hari ini, menyediakan akal budi kami. Kami boleh menyediakan diri untuk tetap waspada, berjaga-jaga. Demikian kami mau Tuhan menyediakan diri, meletakkan seluruh pengharapan kami kepada Engkau di dalam kami menjalani hidup di hari-hari ini. Menjelang Engkau menyatakan diri kali yang kedua, biarlah kami tetap ada di dalam kehendak Tuhan. Kami tetap ada di dalam rencana Tuhan, melakukan apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Berkati hidup pribadi kami, keluarga, rumah tangga, usaha, pekerjaan, mata pencaharian kami diberkati Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami melangkah bersama dengan Tuhan di hari yang baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.